dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Arkindo, Bapak Haji Reja Syahyan, beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak-Bapak perwakilan dan anggota Arkindo di seluruh Indonesia yang saya hormati dan yang berbahagia pada hari ini. Dalam acara FGD ini saya akan menyampaikan materi pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung dalam forum grup diskusi ya. Oke, selanjutnya saya langsung ke materi. Oke, next, Des, ke atas. Materi hari ini ada pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung. Oke, secara umum pekerjaan renovasi umum itu ini kita bagi 3 ya biasanya nih. Ini kan bla-blanya aja. Kita bagi 3 yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan pembongkaran, pekerjaan rehabilitasi atau renovasi. Ini secara garis umum ya. Biasanya pekerjaan renovasi begitulah itemnya. Selanjutnya adalah ada juga pekerjaan kita bagi lagi. Biasanya untuk pekerjaan renovasi ini kita bagi 2 nih, ada pekerjaan arsitektur dan mekanika elektrikal, biasanya secara umum gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini ada pekerjaan struktur, biasanya begitu nih, namanya pekerjaan renovasi ya, sesuai apa yang diinginkan oleh owner, belum tentu dia mau mengikuti dengan struktur yang ada. Biasanya begitu nih, ada kombinasi. Cuman secara garis umum kita bagi menjadi 2 aja nih, pekerjaan arsitektur dan pekerjaan mekanik elektrikal. Adapun pekerjaan arsitektur adalah pekerjaan biasanya ini saya ambil dari proyek studi kasus ya, studi kelayakan untuk gedung pengujian. Nah, oke, naik ke atas dulu, Des, arsitek. Pekerjaan, oke. Nah, pekerjaan arsitek ini biasanya pekerjaan rapat beton, pekerjaan lantai, pekerjaan dinding, meja beton, pekerjaan kusen pintu jendela, pekerjaan plafon, pekerjaan tangga, pekerjaan atap dan pengecatan. Naik ke bawah lagi. Nah, pekerjaan mekanik elektrikal ini dan plumbing, penyedia listrik, pekerjaan lampu, saklar, stop kontak, perbaikan pipa saluran air, sisa, perbaikan saluran pipa air hujan. Ini biasanya secara umum biasanya ya. Oke, lanjut. Nah, dalam melakukan metode pelaksanaan dengan persiapan ya biasanya ada beberapa item secara umum biasanya begini nih. Yang akan diuraikan dalam proses pelaksanaan fisik pekerjaan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan item pekerjaan sesuai dengan BEKI, yang sesuai dengan itu ya hasil hitung kita. Memuat pengukuran pembuatan gambar kerja soft drawing dan item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mobilisasi awal, survei dan pengukuran. Setelah diterima surat perintah mulai kerja, maka segera dilakukan mobilisasi awal untuk personil, peralatan, bahan survei dan pengukuran. Awal MC0. Lanjut, pengukuran dilaksanakan bersama dengan pihak direksi pekerjaan. Kalau ini dinas, dilakukan berdasarkan gambar yang ada dalam kontrak. Pengukuran MC0 dilaksanakan dengan berpatokan pada titik referensi basemat yang ada di sekitar lokasi pekerjaan. Pemasangan patok-patok papan boplang pada posisi sesuai dengan hasil pengukuran yang telah diukur dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dengan pihak direksi. Pembuatan foto dokumentasi terhadap kondisi awal lokasi pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengukuran MC0 disetujui oleh direksi pekerjaan dituangkan dalam bentuk gambar pelaksanaan yang lebih detail. Lanjut. Des. Kedua, papan nama proyek. Pemasangan papan nama proyek berisi tulisan yang sesuai dengan nama proyek pekerjaan konstruksi rehabilitasi gedung pengujian Taranuko. Ini studi kasus saja ya. Harga pekerjaan waktu pelaksanaan, nama penyedia jasa, nama konsultan perencana, dan nama konsultan pengawas. Ini biasanya untuk pekerjaan dinas biasanya, pekerjaan resmi biasanya nih. Pola begini. Untuk perumahan untuk langsung pemilik biasanya lebih sederhana polanya. Lanjut, yang ketiga adalah pembuatan rencana kerja harian, mingguan, dan bulanan. Ini biasa di proyek pemerintah gini nih. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu dibuat rencana kerja harian, mingguan, bulanan yang kesemuanya telah mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan.
Rencana kerja tersebut mencakup semua jenis pekerjaan dan menggambarkan waktu pelaksanaan dari awal sampai akhir waktu kegiatan utama untuk pekerjaan utama. Lanjut. Selanjutnya pembersihan lapangan. Rencana lokasi pekerjaan dibersihkan dari segala macam kotoran, tumbuh-tumbuhan, pohon, akar, maupun sejenis material lainnya yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Pembersihan dilakukan dengan tidak merusak kondisi asli di sekitar lokasi tersebut, baik itu bangunan existing ataupun tanaman lahan milik masyarakat sekitar. 5. Pembuatan direksi kit, barak kerja, gudang kerja, bengkel kerja. Untuk menampung tenaga kerja dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu tertentu, maka dibuat direksi kit, barak kerja, gudang, dan bengkel kerja yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan saluran pembuangan MCK, air bersih, dan kelengkapan dasar hidup lainnya. Bangunan-bangunan tersebut dibuat terpisah dengan luasan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan bangunan tersebut. Lanjut. 6. Penyiapan peralatan P3K, keamanan standar untuk kebutuhan proyek dan penyiapan. Program RK3K. Dalam area lokasi pelaksanaan pekerjaan disiapkan peralatan P3K, standar yang dapat menjadi pertolongan pertama apabila terjadi suatu insiden atau kecelakaan kerja. Area lokasi pekerjaan dapat dilakukan pemagaran jika dianggap perlu dan dibantu dengan tenaga dan sistem pengamanan untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan terhadap manusia atau barang milik proyek. Program RK3K dibuat dan dipaparkan di depan para pihak terkait untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan sehingga dapat diaplikasikan di lokasi pekerjaan. Lanjut. Tujuh, mobilisasi dan demobilisasi personil, bahan, dan peralatan. Setelah semua fasilitas yang dipersiapkan di atas telah selesai, maka dilakukan mobilisasi personil, peralatan, dan bahan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Yang dimaksud dengan mobilisasi dan demobilisasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transportasi peralatan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan paket pekerjaan. Penyedia jasa harus sudah bisa memperhitungkan semua biaya yang diperlukan dalam rangkaian kegiatan untuk mendatangkan peralatan dan mengembalikannya nanti bila pekerjaan telah selesai ke tempat semula. 8. Pemeriksaan lapangan. Dalam pekerjaan persiapan ini meminta izin dahulu kepada pihak direksi pengawas lapangan atau membuat surat pemberitahuan mulai pelaksanaan pekerjaan. Setelah itu melaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Memperhatikan akses keluar masuk kendaraan proyek, memperhatikan faktor keselamatan dan lingkungan kerja, pembersihan area pekerjaan, perlunya penataan lokasi untuk tempat pembuangan sementara baik puing atau sampah agar rutinitas atau kegiatan proyek tidak terganggu oleh penumpukan-penumpukan yang tidak beraturan. Lanjut. Ini tahapan kedua yaitu pekerjaan pembongkaran. Pekerjaan pembongkaran biasanya kita bagi tiga, pembongkaran dinding, pembongkaran atap, pembongkaran puing atau bahan sisa hasil pembongkaran. Ini secara garis umum ya. Sebelum melaksanakan pembongkaran gedung lama, Begisting, pemborong terlebih dahulu melaporkan mekanisme kerja pembongkaran kepada pemilik proyek serta berkoordinasi untuk hasil bongkaran yang perlu dibuang dan perlu dijaga semua penghalang dalam batas tanah bangunan yang menghalangi jalannya pekerjaan. Harus dibongkar atau dibersihkan dan dipindahkan dari tanah bangunan itu, kecuali hal-hal yang tercantum dalam gambar atau ditentukan oleh petugas pemberi tugas harus dilindungi agar tetap utuh. Pelaksanaan pembongkaran harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari harta benda atau bangunan yang berdekatan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada harta benda instansi atau badan lain atau perorangan di dalam atau di luar halaman karena alasan pekerjaan yang dilakukan dari pemberi tugas, pemilik semua pohon-pohonan, semak, rumput-rumputan dan tumbuhan lainnya yang ada di daerah yang harus diuruk, harus dihilangkan, dibersihkan kecuali kalau tertentu supaya tetap berada di situ. Lanjut. Selanjutnya ada pekerjaan rehabilitasi atau renovasi ya. Dalam pekerjaan pasangan dan pelestaran ini secara garis umum biasanya gini nih. Pasang dinding atau batasmen. Ini misalkan salah satu renovasi kita di dinding Pak ya. Pasang dinding diadukan 1:5, perbandingan sama adukan
untuk adukan pasang batu adalah satu bagian pasir 5, satu semen 5 pasir. Pencampuran adukan dilakukan dengan mesin molen atau memakai tangan. Adukan terlebih dahulu dicampur dalam kondisi kering, kemudian dicampur dengan air secara perlahan-lahan sesuai dengan yang disyaratkan, sehingga diperoleh suatu campuran yang sewarna dan merata. Adukan dibuat sebanyak yang diperlukan untuk dipakai sehingga tidak mengalami pendiaman yang lebih dari 30 menit atau terjadi pengerasan. Pelaksanaan, batu yang mau dipasang terlebih dahulu dibasi permukaannya. Pemasangan dimulai dengan batu yang memiliki ukuran besar yang digunakan sebagai alas dasar pasangan. Setiap batu diberikan alas berupa adukan dengan ketebalan tidak lebih. Ini secara teorinya ya. Jadi ini. Udah, kita lanjut lagi. Guys. Nah, ini kalau lihat, kalau zamannya sekolah dulu begini nih, kerja praktek nih. Nah, biasanya kalau volume kecil biasanya direndam, tapi nyata sih enggak lah. Dalam pelaksanaan biasanya kita siram aja pada saat sebelum lagi menumpuk disusun kita siram biasanya gitu. Kalau gini volume kecil ini. Nah, biasanya sambil masang ya begini, ada yang ini namanya pasang setengah bata biasanya. Itu Bapak-bapak lebih tahu, tapi sekarang udah banyak memakai hebel ya. Kondisi cuaca yang baik dan saluran dalam kondisi kering, pasangan batu sebelum kering dan memiliki kekuatan yang cukup, dihindarkan dari terpaan hujan, genangan air, dan aktivitas lain di sekitar lokasi pekerjaan yang dapat mempengaruhi kekuatan pasangan. Lanjut. Nah, ini juga K3-nya nih. Ini K3 salah satu nih. Menginjak, kadang-kadang orang menyepelekan nih K3-nya nih. Kurang. Nah, ini yang salah. Biasanya sih ini salah nih juga nih sebenarnya. Mesti pakai apa ya? Egrang istilahnya apa ya? Teger istilah sekarang nih. Jadi sebenarnya jangan pakai material, pakai metal kayu biasanya lebih lebih apa? Lebih kuat terhadap keselamatan kerja. Oke, lanjut. Kedua ada plesteran dan acian. Untuk plester acian, bahan pasir yang digunakan adalah pasir sungai yang bersih dan dengan kadar lempung tidak lebih dari 3%. Setelah memiliki gradasi yang baik, semen yang digunakan adalah semen jenis PC Portland Semen, produksi dalam negeri sesuai dengan PB 91 NI 2. Adukan perbandingan campur untuk adukan pasang batu adalah 1 PC 3 pasir. Pencampuran adukan dilakukan dengan mesin molen atau memakai tangan. Tapi kalau pakai hebel kan kita nggak perlu lagi nih adukan ya, dan langsung pakai semen hebel, nggak perlu lagi campuran ada pasir dengan semen langsung. Karena ini pasangan bata, adanya pasir dan semen. Adukan terlebih dahulu dicampur dalam kondisi kering, kemudian dicampur dengan air secara perlahan-lahan sesuai dengan yang disyaratkan sehingga diperoleh suatu campuran yang sewarna dan merata. Adukan dibuat sebanyak yang diperlukan untuk dipakai sehingga tidak mengalami pendiaman yang lebih dari 30 menit. Oke, lanjut. Pelaksanaan. Sebelum pekerjaan pelaksanaan dilakukan, maka bidang dasar permukaan pasangan dibersihkan dari segala macam kotoran dan dibuat menjadi bidang yang kasar. Ya, ini sebelum dalam pekerjaan renovasi ya, biasanya kita ini istilahnya diketrik, dibobok ya. Hanya plesteran-plesteran yang mudah mengelupas. Plesteran dimulai dari bagian atas top basangan menuju ke bagian dasar dengan bentuk permukaan plesteran yang rata, lurus dan seragam. Untuk seluruh permukaan plesteran dikerjakan secara 2 lapis sampai mencapai ketebalan maksimal 2 cm. Setelah plesteran cukup kering, kemudian dipelihara dengan siraman air secara rutin. Ini gambaran secara garis besar dari pemasangan dinding ya. Lanjut, habis ya. Oke. Jadi selanjutnya pekerjaan pelapon. Coba lagi. Oke. Selanjutnya pekerjaan pelapon. Pekerjaan pelapon meliputi penyediaan bahan langit-langit, gypsum, kalsibot, dan konstruksi penggantungnya. Menyiapkan tempat serta pemasangan pada tempat-tempat yang tercantum pada standar yang dipakai ANSI A42.4, interior lighting dan puring. Puring ini tipe nih. Ini penggantung ini. Bahan dan alat yang dipakai, gypsum board tebal 9 mili dan kalsibot tebal 6 mili. Ukuran dan tipe sesuai gambar, sesuai dengan spek juga ya, gambar spek.
kontrak. Kemampuan tahan api, kedap suara, dan bebas asbestor, rangka water resistant, rangka pelapon dari besi holo yang diberi anti karat atau metal curing system. Rangka utama berbentuk U, ukuran 28 mm kali 22 mm. Rangka pembagi berbentuk C, ukuran 35. Ini material metal curing biasanya ini. Lanjutnya ada penggantung adjuster dari kawat diameter 5 mm dipasang setiap jarak 120 cm pada kedua arah. Ukuran modul rangka pelapon 60 kali 120. Ini biasanya kelengkapan dari sisi metal curing nih untuk pekerjaan pelapon. List pelapon dari bahan gipsan dengan ukuran 5 cm untuk profil dan minimalis. Bisa dari bahan gipsan maupun kayu maupun sekarang ada pola lagi aluminium ya. Aluminium pola alur itu biasanya. Untuk material-material minimalis. Lanjut. Habis itu ya. Nah, untuk bidang pemasangan langit-langit harus rata waterpass. Ini tukang lebih paham lah nih. Kita sebelum masang plafon, nah ini kan ini sebenarnya ya kita tembak lah ya. Ini dicolok nih ke atas. Ini penggantungnya. Ini membuat plafon ya. Ini penggantung. Nah, ini cara pengukurannya. Ya lebih kurang gini lah untuk pekerjaan plafon. Jadi secara garis besar untuk pekerjaan renovasi itu kita bagi 3. Yaitu pertama itu apa tadi yang awal nah, yang awal tadi Des, kembali ke awal Des. Persiapan. Oh ya, ada 3 tuh poin besar, poin garis besar. Kembali ke awal Des. Dibagi 3, pekerjaan arsitektur, mechanical, electrical, persiapan, arsitektur, mechanical, electrical. Oke. Itu Pak. Oke benar. Jadi pekerjaan secara garis besar renovasi itu ada 3 item yang lebih secara umum ya, pekerjaan persiapan, pembongkaran, dan renovasi. Dan dibagi lagi pekerjaan biasanya pekerjaan arsitektur dan mechanical, tapi tidak menutup kemungkinan juga nih ada pekerjaan struktur, biasanya begitu. Tapi secara garis besar kalau namanya renovasi biasanya arsitektur dan mechanical biasanya. Ya saya kira itu aja dari saya, penyampaian saya. Mungkin ada lagi dari bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Ya baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber kita. Dibuka 3 pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ahmad Binangun, PT Binangun Top. Siapa? Dibantu Mas Edo di center. Gak usah lah. Biar terkenal Pak. Ya Pak, silahkan pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Halo. Ya sebentar Pak, ini namanya siapa ya Pak ya? Saya nyarinya kebingungan nih Pak. Binangun Top. Sebentar, oh iya. Nah, secara... Lanjut Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sedikit lah mengenai
renovasi kan biasanya bahan tidak selalu baru semua ya. Ada beberapa bahan-bahan yang mungkin bisa digunakan kembali. Lebihannya kalau mungkin dulu, zaman dulu mungkin kayu ya, apa namanya, lebih ke kuda-kuda yang menggunakan kayu. Itu biasanya bisa digunakan bahan-bahan yang apa namanya, contoh kayu lah ya. Kalau saya bicara tentang misalkan pekerjaan di SD, pekerjaan renovasi SD atau pekerjaan renovasi SMP, SMA, sekolah lah ya, lebih ke sekolah. Oke, Pak. Itu biasanya bahan-bahan kayu yang bisa digunakan itu dengan standarisasinya itu untuk mengganti atau tidaknya itu kualitasnya itu pada berapa persen. Kan ada yang lapuk tapi kadang bisa difungsikan kembali atau apa namanya yang masih dalam posisi 80% atau apa. Itu juga mengenai perawatannya kan juga mungkin ada solusi lah, solusi perawatan ke depan biar itu kayu tetap bisa difungsikan. Jadi kurang lebihnya begitu. Terus bahan-bahan apalagi yang memang bisa difungsikan. Kalau batu bata mungkin bisa lah ya, bisa difungsikan kembali. Kalau misalkan memang bisa, terutama juga atap-atap genteng lah ya yang mungkin bisa dicat kembali. Itu gimana Pak? Mohon arahannya Pak, Pak narasumber, Pak Adri. Oke, Pak terima Nuwun. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Izin kasih Pak. Pak Adri, boleh langsung dijawab Pak. Oke, terima kasih Pak Binangun. Ya, itu sebenarnya sekarang ini kalau untuk proyek-proyek, ini contoh kasus proyek pemerintah Pak ya, itu memang nggak gampang. Kadang-kadang karena proyek pemerintah kan kontrak, ini posisinya sebagai kontraktor kita nih. Kadang-kadang mengikuti dengan volume biasanya gitu. Apa ya yang biasanya sebelum dilakukan pembongkaran pekerjaan biasanya kan tugas konsultan perencana itu udah menghitung nih berapa persentase kerusakan kalau seandainya untuk konstruksi atap itu kayu biasanya gitu. Jadi biasanya kita sebagai pelaksana mau nggak mau kita cek juga nih pada saat pembongkaran nggak semuanya bongkar. Kalau memang kontrak kita nggak seluruhnya mungkin kita pilih mana yang bagus, mana yang layak, kita lakukan. Kecuali nanti kalau seandainya konsultan perencana, wah ini kayaknya sudah tidak layak lagi nih. Biasanya nanti konsultan perencana membuatkan diskresi dia untuk wenang dia agar diganti baja ringan itu bisa. Karena sekarang ini agak kesulitan di kayu ya. Kayu itu udah kayak harga emas sekarang nih, kalau dengan kualitas bagus. Karena kayu dulu sama kayu sekarang beda. Kayu sekarang ini banyak kan muda nih, terus terang aja. Betul, betul. Apalagi untuk proyek-proyek pemerintah. Nah, untuk masalah perawatan ya masih kembali zaman dulu aja, Pak. Kalau dulu tuh kan cukup pakai kayak oli. Nah, sekarang Ya. kan sudah ada ter, biasanya kombinasi anti rayap. Ya, betul. Jadi memang agak riskan nih kalau di kayu nih. Terus terang aja saya juga kadang-kadang kita tertipu oleh, wah ini sudah di anti rayap, ternyata dalamnya udah bobrok gitu. Betul, betul. Tapi kalau untuk apa namanya baja ringan, misalkan bisa dipakai kembali apa enggak? Misalkan ada kelenturan-kelenturan yang terjadi di sana sini, mungkin bisa digunakan kembali ya sebenarnya ya. sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Itu pintar itu kalau salah satu keuntungan orang renovasi itu biasanya barang yang bisa kita pakai. Ya. Biasanya begitu keuntungan renovasi karena nggak semuanya barang kita beli kan. Betul. Ya plus minus lah itu Pak. Ada kadang-kadang kita teko, kadang-kadang untung lebih kurang gitulah kalau di baja ringan. Oke. Tapi jarang sih baja ringan mau renovasi biasanya. Iya, betul. Biasanya kalau baja Enggak, ringan biasanya terjadinya dirubah itu karena pergantian genteng. Biasanya kan ya. lebarnya atau lebar gentengnya dengan pasangan yang semula itu tidak sesuai. Jadi akhirnya dirombak lagi, diperlebar lagi. Itu Tapi biasanya sekarang ini konstruksi genteng, yang atap genteng biasanya orang pakai kombinasi baja sama baja ringan biasanya. Ya, betul. Kalau hanya baja ringan biasanya orang lebih ke genteng metal ya. Betul. Yang ringan. Iya. Bentang luas. Ya. Oke, nuwun penjelasannya. Oke. Terima kasih Pak Binangun, Pak. Selanjutnya Pak, Bapak Ibu pertanyaan kedua ini ada dari perwakilan NTT kepada Pak Beni, silahkan Pak. Terima kasih, selamat siang. Siang Pak. Ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan renovasi.
Ada pekerjaan renovasi, khususnya menyangkut bangunan itu, ada pekerjaan renovasi yang kerusakannya berat, ada ringan. Kemudian ada bangunan pemerintah dan ada bangunan swasta atau pribadi perorangan. Nah, kadang-kadang petunjuk itu biasanya itu sudah dibuat oleh konsultan perencanaan menyangkut dengan bagian apa yang direnovasi. Ada bagian-bagian pekerjaan struktur konstruksi yang perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Katakan pekerjaan beton. Nah, ini mungkin minta masukkan dulu. Kalau menyangkut pekerjaan beton yang sebenarnya sudah layak untuk diperbaiki di pekerjaan berat, tapi dialihkan untuk perusakan ringan. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan pekerjaan tembok nanti beton yang sudah lapuk ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pekerjaan dinding itu biasanya ada bagian-bagian dinding yang plesterannya sudah rusak, dikupas plesterannya, ditempel kembali. Nah, ini juga riskan karena ada bagian tembok pengalaman, ada tembok yang sebenarnya sudah lama, tapi dipaksakan untuk plester tambah. Nah, ini yang tentu mungkin ada kira-kira solusi apa yang dipakai sehingga jangan sampai betonnya batanya sudah ambruk tapi dipaksakan plesteran. Ini pengalaman ada di Kupang NTT. Itu yang kedua. Yang berikut mungkin minta masukan dulu terkait dengan biaya perencanaan untuk pekerjaan kerusakan ini, renovasi ini. Ini kalau kita katakanlah biaya desainnya mungkin ada dasar hukumnya, ada aturan pemerintahnya di bagian mana, berapa persentase dari bangunan itu untuk perencanaannya dan berapa untuk pengawasannya, biaya pengawasannya. Mungkin untuk sementara itu dulu dan terima kasih, selamat siang. Ya, Oke, Pak. makasih. Boleh Pak Adri langsung Pak dijawab. Makasih dari Pak Beni Damanu, perwakilan NTT. Iya, Makasih. benar. Pertanyaannya sedikit, cuman banyak ini. Dikit, Pak. Untuk pekerjaan yang utama tadi terkait dengan perbaikan struktur, itu biasanya memang kalau untuk bangunan satu lantai itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Kan struktur bisa dibarengin dengan pekerjaan arsitektur ya, dinding ya. Tapi kalau udah menyangkut bangun bertingkat, itu perlu juga nih. Kalau biasanya kalau kerjaan struktur ada tes hammer biasanya. Biasanya kontraktor punya nih, ada tes hammer. Tes hammer kita tembak, kayaknya masih sesuai nggak. Tapi walaupun tidak sesuai, itu biasanya nanti ada penyuntikan tuh, perkuatan struktur biasanya. Kalaupun tidak ada dalam kontrak, itu perlu kita dokumentasikan biasanya tuh. Dokumentasi bahwa ini kerjaan di luar kontrak. Nah, biasa itu nanti CCO. Biasanya pengawas harus tahu. Jadi dia diketahui oleh pengawas, nanti tinggal pengajuan harga atau nanti penyesuaian harga yang lain-lain yang tidak masuk dalam kontrak. Nah, terkait dengan pekerjaan dinding yang tidak, kata Bapak tadi, kerjaan bongkar dinding, ternyata sekian meter ternyata lebih. Nah, itu sebenarnya sebelum bekerja tuh makanya harus ada MC0 tadi Pak. Dokumentasi perlu tuh. Sehingga pada saat kita mau opnam segala macam progresnya lebih ini, jangan sampai kontraktor rugi, harus untung tuh kontraktor Pak. Iya, ya. Pokoknya kalau rugi laporin aja Pak, kalau volume kecil lapor, ini kurang gede itu. Biasanya gitu, pinter kontraktor biasanya. Ya. Selanjutnya apa tadi Pak yang terakhir Pak? Lupa saya. Dasar hukum biaya perencanaan dan pengawasan Pak untuk pekerjaan renovasi. Itu biasanya itu kerjaan orang dinas biasanya Pak. Biasanya sih nggak gede amat sih. Biasanya untuk itu biasanya 3%. Biasanya saya itu 3% ya untuk perencanaan itu, karena Anda nggak tahu lah susunnya lagi berapa. Nanti lagi dari biaya pengawasan 5% lebih kurang Pak, perencanaan pengawasan itu biasanya. Oh, itu digabung ya Pak ya? Perencanaan sampai pengawasan digabung ya? Itu beda biasanya. Kalau untuk perencanaan itu biasanya sebelum tender biasanya. Sudah ada orang dinas tuh biasanya, PL tuh biasanya. Nanti kalau itu biasanya ada lagi. Dibarengin biasanya untuk tender kontraktor sama perencanaan bareng biasanya. Tapi untuk perencanaan beda lagi. Biasanya gitu Pak. Baik, Pak. Biasanya. Biasanya Ya. kalau 2M 200 juta biasanya untuk pengawas tuh Pak. Kalau yang untuk perencanaan beda lagi. Berarti pengawasannya 2% ya Pak ya? Antara itulah 5-2% biasanya. Tapi Untuk kalau pengawasan. yang terima konsultan kurang tahu saya. Biasanya begitu. Kan nggak murni biasanya. Masing-masing jadinya beda-beda. Iya, kalau semua tahu lah.
porsi Nah, kuenya biasanya rubah. takutnya tiap daerah diatur tersendiri, Pak. Minimal satu aturan baku supaya kita sama-sama tahu juga. Sebenarnya kalau kontraktor itu Pak sebenarnya hanya mengurangi keuntungan kita aja, tapi lebih dari itu kita nggak berani. Biasanya begitu, jangan ambil risiko. Kalau hanya mengurangi keuntungan kita, oke, ya nggak? Kalau udah menyangkut struktur, jangan Pak, jangan ambil. Itu risiko tuh, berisiko tuh. Ya, Pengalaman saya begitu Pak. Ini saya cerita pengalaman nih. baik Pak. Ada lagi Pak? Apa kurang jelas? Saya kira untuk sementara cukup dulu Pak. Makasih. Oke, Ya, makasih terima Pak. kasih Pak Beni, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut pertanyaan ketiga dari Bapak Arfiansah, Pak. Silakan Pak bertanya. Halo Pak, Pak Arfiansah. Suaranya belum dibuka, Pak. Ya. Sepertinya ini Pak, sinyalnya buruk ya Pak ya. Pak, boleh Pak, kalau sinyalnya terganggu, Bapak boleh chat aja. Dibantu di chat pertanyaannya. Halo. Ya Pak, halo Pak. Suaranya kresek-kresek Pak. Oh, masih kresek-kresek. Oh, udah enggak. Masih? Udah lancar, Nah, aman jelas. Pak. Sudah lancar. Lanjut Pak. Ya, silakan Saya Pak. dari PT Heksa Prima itu mau nanya masalah ini Pak, tahap-tahap untuk penyelenggaraan renovasi yang dijalankan oleh konsultan apa aja tuh Pak? Saya tanya itu. Terus Pak, pelaksanaan apa yang laksanakan setelah konsultan Jelas suara. membuat tender. Mohon maaf Pak. Ini suaranya kita masih kresek-kresek. Boleh dibantu Pak di chat aja. Ya. Oke. Kita tunggu ya Pak ya. Instruksi PT Guntur Perkasa. Oke, silakan Pak PT Guntur Perkasa. Sebentar. Pak Ian. Oke, silakan Pak Ian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak narasumber, saya Pak Ian dari PT Guntur Perkasa. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan kalau pekerjaan renovasi ini kan ada dua ya, renovasi ringan dan renovasi berat. Betul. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah perlu dibuat perencanaan untuk pekerjaan renovasi ringan tersebut? Oke. Karena kalau berat otomatis pasti ada perencanaannya ya Pak ya. Iya betul. Karena yang yang ringan itu ya paling di bawah 30 atau 40 kan itu pekerjaan konstruksi Pak ya. Kemudian ini ada minta pengalaman lah dari Bapak Pak. Seandainya kita kan di pekerjaan renovasi berat itu ternyata berdasarkan temuan di lapangan ada sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan Pak. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini apa kiat-kiat Bapak ya untuk supaya pekerjaan Bapak ini diterima gitu Pak, berdasarkan pengalaman Bapak. Saya rasa itu Pak, dua aja Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menangkap pertanyaan Bapak tadi yang pertama, tolong diulang Pak. Saya yang jawab dulu yang kedua dulu Pak ya. Ya. Terkait dengan pekerjaan struktur yang pernah saya lakukan, biasanya gini Pak, kadang-kadang di kontrak itu nggak muncul biasanya itu. Kadang-kadang ternyata setelah dicek di lapangan, katakanlah struktur bangunan tersebut berupa balok maupun kolom itu mengelupas kulit betonnya itu kan, sehingga saya lihat biasanya limbah kayak kelapa ataupun limbah kimia itu biasanya cepat
memakan apa ya korosi buat besi. Nah itu sebenarnya harus segera diambil ini tindakan. Jangan diabaikan itu, karena itu nyawanya di situ. Nah biasanya perkuatan itu ada penyuntikan, biasanya bobok strukturnya tiping dulu kulitnya sampai keluar dia cincin, baru mungkin kita sulam besi struktur utama yang kita masukkan, kita cor lagi diperbesar. Kalaupun itu mau dilakukan dengan beton. Biasanya gitu polanya. Biasanya nanti ada mutu beton beda tinggi lagi yang lebih tinggi. Biasanya saya pernah juga pakai beton yang udah jadi sebenarnya itu. Kita beli sak-sakan aja karena volumenya tanggung tuh biasanya itu. Jadi kita beli sak-sakan apa sistem beton apa yang sisi karung ada karung-karungan itu. Produksi K berapa? 3,5 kali 500 ada itu. Nah itu perkuatan itu bisa juga pakai konstruksi. Sekarang kan lebih banyaknya konstruksi baja bisa, atau pakai beton itu lebih sulit sebenarnya. Banyak utilitasnya sebenarnya. Tapi kalau dengan di combine sama baja itu lebih ringan biasanya. Nggak ambil risiko karena sudah dijamin lah kekuatan untuk struktur Pak ya. Ya gitu. Tinggal di cover aja nanti finishingnya. Tadi pertanyaan pertama Pak. Yang pertama Pak ini Pak, apakah perlu Pak untuk apa namanya pekerjaan renovasi ringan itu dibuatkan perencanaannya Pak? Biasanya gini Pak, kalau untuk bangunan satu lantai itu sebenarnya nggak ada instruktur sebenarnya. Bangunan satu lantai ya dianggap katakanlah itu kayak walaupun kolom praktis apa itu hanya pengikat. Jadi saya anggap nggak perlu tuh. Kalau untuk satu lantai ya. Tapi kalau untuk 2 lantai itu harus Pak. Kalau memang tidak ada dalam kontrak. Perlu ada MC0-nya ada MC0-nya dokumen-dokumen perlu, dan bila perlu ada ini juga tuh, ada perencana ini penanggung jawab yang sampai kita kontraktor dikasih tanggung jawab itu hal perencanaan. Kita bebankan aja kan biasanya kalau untuk proyek pemerintah ada perencanaan itu Pak. Kalau mereka kata oke udah kuat ya mereka yang tanggung jawab. Jangan kita ambil risiko gitu. Kecuali swasta nih. Swasta kita harus ambil alih. Pemborong iya, perencana iya biasanya begitu. Kalau swasta pribadi. Kalau proyek pemerintah jangan Pak, sesuai porsi kita aja kontraktor. Kalau seandainya apa Pak di pekerjaan swasta Pak, misalnya ada kelebihan ini gimana Pak dibicarakan lagi Pak sama ininya Pak sama ownernya. Baik kelebihan apa Pak? Misalnya ada pekerjaan kan ternyata temuan di lapangan ada berlebih anggarannya gitu kan. Karena nggak masuk gitu ini Pak. Biasanya gini Pak, kalau masalah kelebihan, biasanya kalau ngecek itu kan biasanya luas bangunan biasanya, itu kan harus sesuai kelebihan itu. Volume. Nah, kalau volume itu bisa kita ini tergantung kontraknya Bapak ini. Kalau kontraknya Bapak itu, katakan lagi ini Pak, di volume kontrak 40 lah, 40 meter persegi lah gitu kan. Ternyata di lapangan dapat 30, itu bagaimana ininya Pak? Ini untuk pertanggungjawaban lah selaku Bapak ini. Biasanya sih kalau kontrak-kontrak yang itu ada CCO-nya Pak, biasanya ada addendum kontrak biasanya. Kecuali kalau memang konsultannya lupa, nggak tahu juga saya. Biasanya kontrak itu lebih pintar tuh Pak, mensiasatinya plus minusnya ke sana aja. Gimana aja Pak, kalau di realisasi ternyata RAB-nya 40, ketemunya 30, gimana aja. Apalagi kalau Bapak kontraknya meter persegi, selesai itu Pak, udah. Kalau meter persegi nih, penting meter persegi benar udah. Biasanya gitulah. Nggak semuanya untung kan kontraktor Pak ya. Tambah untung ya kontraktor Pak. Ada tambah sulam lah ya, ada yang lebih ada yang kurang gitu. Dapat apa jatuhan duren jatuh ya. Biasanya kalau untuk kerja renovasi banyak harta karun biasanya Pak. Biasanya gitu kalau kontraktor biasanya itu. Nggak mesti. Oke Pak, makasih Pak. Lanjut Pak. Oke Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian. Yuk. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ini tadi Pak siapa tadi? Oh, dengar ya. Belum dibalas nih Pak dari Pak Arfiansah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, silakan pertanyaannya lagi. Kita tunggu dulu ya Pak Adri. Ya, silakan. Sedikit Pak Adri tentang besi Pak Adri. Ya gimana? Saya suka Silakan, Pak. saya tuh suka ayel-ayelan sama pengawas.
berkaitannya dengan sigma besi. Ah, Sebenarnya kan kita juga sudah secara SNI kan tetap aja nggak sesuai ya. Misalkan bicara besi 12, bisa besi 14. Kalau di sigma kan jelas jelas nggak pas lah ya. Pasti ada selisih 0, berapa mili lah ya. Itu kadang yang jadi kotot-kototan tuh yang seperti itu. Tapi sebenarnya kan ada standarisasi yang pas SNI itu berapa sebenarnya. Kan seperti itu Pak, biasanya Pak Adri. Mohon Iya. masukannya Pak Adri. Ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya Pak. Biasanya untuk kerjaan-kerjaan struktur, sebelum Bapak order material itu biasanya Bapak ngajukan produk biasanya. Sekalian contoh. Ada beberapa yang besi yang di SC biasanya KS atau SJ ya. SJ apa TS tuh biasanya TS biasanya. Itu masuk tuh Pak. Kalau yang lain-lain biasanya agak kurang masuk tuh. Biasanya kita harus tes dulu tuh. Yang Ada KS, Krakatau Steel. sama TS tuh satu juga tuh. Bagus Oh tuh iya dia. TS, ya. TS sama apa tuh produk lagi apa lagi tuh lupa saya tuh. Ya. Biasanya ada normalisasinya tuh Pak 0, berapa lah itu. Ada toleransinya kan? Ada toleransi itu. Ada Iya. standarnya itu biasanya di spesifikasi muncul itu. Ya, betul. Ya, baru Bapak beli biasanya. Jadi kalau dibeli di pasaran umum biasanya ya untuk konstruksi jarang lulus tuh Pak biasanya. Tapi untuk bangun rumah-rumah satu lantai lah itu nggak ada masalah Pak. Iya sih. Kalau swasta sih nggak masalah. Enggak bangunan satu lantai Oh, di satu Bangkai lantai. di Bangkai itu Pak nggak ada pasangan besi Pak. Kolom praktis lu nggak ada. Itu hebat tuh Pak. Oh, Untuk bangun satu lantai ya. iya. Kombinasi pasangan bata. Tapi kalau untuk udah 2 lantai nah, itu nggak bisa diabaikan tuh Pak. Oke. Harus Ya, siap. konstruksi. Oke, thank you Pak Tri. Yuk sama-sama Pak. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Silakan pertanyaan lagi. Rahmat dari Jawa Barat, Bekasi. Ya, silakan, Pak. Mohon izin Pak Ketua Umum dan Pak Ardi sebagai narasumber. Izin saya hanya ingin tidak bertanya tapi ingin sharing kepada teman-teman terkait dengan materi hari ini. Hari ini memang baik sekali, bagus sekali. Materinya adalah renovasi pekerjaan konstruksi dan turunannya adalah peluang buat kita semuanya. Kebetulan di waktu yang sama saya sebagai tim leader pengawasan renovasi gedung KPP Pratama Bekasi Barat di Kota Bekasi dan sama nyambung nih dengan materi yang kita bahas. Saya hanya ingin berbagi saja terkait dengan pengalaman dan temuan sebagai tim leader di lapangan dan yang terkait dengan renovasi. Yang pertama adalah kenapa saya sampaikan ini ada potensi bagi kita ya karena ini masa transisi terhadap peraturan baru pemerintah yang mengharuskan ke depannya baik itu tenaga ahli maupun tenaga terampil memiliki sertifikat kompetensi, maka ini menjadi peluang bagi kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya mendengar dan mendapatkan informasi bahwa ketika rekrutmen kontraktor pada saat pengumuman tender dan pemasukan prakualifikasi, hampir boleh dibilang tidak menemukan kontraktor yang qualified. Dalam arti begini, legal tetapi menggunakan yang lama. Mereka mencari, wah ini ada pekerjaan, kebetulan renovasi salah satu pekerjaannya adalah spesialisasi waterproofing. Nah, dicarinya lah kontraktor yang memiliki tenaga waterproofing. Tidak ada. Akhirnya sekarang menjadi dalam tanda kutip handicap tersendiri. Nah, itu menjadi peluang buat kita untuk melengkapi perusahaan kita agar kita bisa dengan mudah berkontribusi atau mendapatkan pekerjaan. Ya, hal yang pertama yang saya tanyakan kepada pekerja di lapangan itu adalah kompetensinya.
Kalau tidak kompetensi, tadi yang yang tadi diterangkan oleh narasumber adalah pembongkarannya yang akan merusak atau berdampak kepada barang-barang existing yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Yang pertama itu. Yang kedua, jika kita ingin berkontribusi atau ingin menjadi peserta di dalam proyek renovasi, saya berpesan kepada kontraktor, berdasarkan pengalaman ini juga, identifikasi mesti kita perhatikan bagaimana mendapatkan volume-volume yang ditenderkan. Salah satu contoh, saya geleng-geleng kepala ketika ada pembongkaran skrit existing, pekerjaan waterproofing di lantai 6, itu dikatakan di satuannya lump sum price. Lump sum price dengan harga saya lihat 1,5 juta. Lalu kemudian di pelaksanaannya hampir 1 bulan nggak habis-habis itu skrit existing. Kenapa? Diidentifikasi 3 cm. Kenyataannya 6-10 cm. Habislah itu kontraktor di sana. Lalu kemudian penentuan titik injeksi terhadap bocor sebagai treatment beton. Itu pun sama. Diidentifikasi 847. Lalu kemudian begitu dibongkar plafonnya, kita lihat titik bocornya 3 kali lipat. Nah, terkait dengan pernyataan teman yang tadi, bahwa ada bagaimana caranya menyikapi CCO atau pekerjaan ya tambah kurang, itu kita sulit sekali. Maka ketika kita mengikuti tender, lalu kemudian unleasing, proses-proses itu mesti dilakukan secara seksama. Karena memang biasanya kalau kita bekerja di proyek pemerintah, itu tidak lebih daripada 10% itu CCO-nya. Nah, sekarang case yang ada di tempat saya awasi itu ada CCO-nya lebih dari 10%. Maka ada perbedaan nilai terhadap pekerjaan tambah tersebut. Di RAP katakan 300 sekian, lalu kemudian begitu CCO balik kepada HPS 160. Nah, itu menjadi kerugian-kerugian kita yang mesti kita identifikasi. Kan kita tentu tidak ingin bekerja rugi kan Pak, gitu. Saya kira dengan adanya pembahasan renovasi konstruksi ini memang sesuatu yang buat kita menjadi peluang juga ini. Asal kita jeli dan kita bisa melihat peluang itu yang berada di mana. Memang seringkali kalau renovasi ini, kalau baru mungkin tidak ada masalah ya. Yang lama yang tadi renovasi akibat ada kebocoran, lalu kemudian perkuatan struktur yang tadi disampaikan oleh narasumber, itu sangat benar sekali. Tapi itu adalah potensi kita sebagai penyedia jasa kontraktor, menjadi peluang buat kita tentunya. Namun demikian memang hal-hal atau prosedur-prosedur atau identifikasi awal itu mesti kita lakukan secara cermat dan seksama. Jadi memang kondisi sekarang ini sebagai bahan informasi dan sharing, kami kesulitan menghitung karena CCO-nya melebihi dari 10%. Nah, akhirnya yang dibalikanlah ke harga HPS, gitu kan. Lalu kemudian dicarikanlah mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kurangi atau kita nggak usah laksanakan. Nah, itu. Saya kira memang yang paling pokok adalah ketika kita berbicara terkait dengan renovasi, baik untuk swasta maupun untuk pemerintah, kita identifikasi awal ini mesti cermat Pak. Kita orang konstruksi, kita juga bisa bisa mengidentifikasi secara cermat tentunya, karena belum tentu juga kontraktor perencana bisa cermat Pak. Makanya ada ajang unleasing itu, disitulah kita coba kita bicarakan hal-hal yang memang belum terlengkapi atau belum tersempurnakan oleh perencana.
memang kemarin juga perencana itu kesulitan. Kami tidak ada biaya untuk membongkar, untuk mengidentifikasi bocor, bongkar plafon, lalu kemudian bongkar skrit dan lain sebagainya. Nah ini mungkin ini bukan pertanyaan Pak, izin Pak narasumber. Kami kebetulan ada sekarang lagi on progress dalam proyek pengawasan renovasi gedung KPP Pratama, dan mungkin ini bisa kita jadikan satu pelajaran bahwa renovasi juga bisa menjadi peluang buat kita. Itu lumayan juga nilainya cukup lumayan kalau kami lihat ya, dan mungkin perlu kita cermati bahwa perizinan atau kelengkapan perusahaan kita coba lengkapi sama seperti tukang waterproofing itu ada jabatan kerjanya, lalu kemudian tukang scaffolding juga ada jabatan kerjanya. Jika kita memiliki perangkat itu, kemungkinan besar kita dapat memenangkan tender dalam dalam pertarungan di baik itu di pemerintahan maupun di swasta, karena itu adalah added value kita, dan memang sudah harus diterapkan ini karena sekarang memang masih dalam saat transisi ya. Mungkin setelah habis masa transisi ini nanti mulai banyak persaingan, tapi pada masa transisi ini ya kita lengkapi sama-sama, kita bisa berkontribusi dan kita bisa mendapatkan proyek. Saya kira itu aja. Ibu moderator, Bapak narasumber, izin apabila ada kurang atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Effendi. Izin Pak Adri Yuda, ini Ya. Pak masih ada satu pertanyaan melalui chat tadi Pak, yang Bapak yang suaranya nggak kita dengar, dari Oke. Pak Arfiansah Pohan, menanyakan tahap apa saja yang dilakukan konsultan perencana untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan dan harga pada proyek pemerintah, contoh renovasi sekolah. Terima kasih. Izin Oke. Pak langsung dijawab. Oke, makasih. Nah, ini biasanya kan persetujuan ini kan biasanya konsultan perencana sama pemberi tugas nih, biasanya dinas terkait siapa gitu ya. Ini bisa berkoordinasi biasanya. Mereka lebih paham juga aturan-aturan. Mereka tentunya punya standar harga biasanya. Tapi untuk terkait dengan harga untuk renovasi, nah itu biasanya agak-agak fleksibel kita. Apalagi kata Pak Rahmat tadi, memang unik nih untuk pekerjaan renovasi ini. Kadang-kadang komplisitas ini sebenarnya. Jadi ibarat kalau penyakit ini udah kompleks ini. Kalau bicara struktur bukan struktur murni, jadi kombinasi macam-macam dia. Kalau udah jelas struktur jelas ini kita tebang aja selesai udah dari nol. Tapi karena harus dipertahankan, nah ini jadi kompleksitas nih jadinya. Dikit-dikit nih kelihatan dikit, tapi pada saat pelaksanaan dia masalah. Nah ini kembali ke untuk perencana. Biasanya sih ini koordinasi dengan pemberi tugas biasanya dinas dinas PU atau dinas apa, mereka punya standar biasanya nih dan punya budget biasanya begitu. Dan ini memang kalau untuk pekerjaan renovasi perencanaan ini harus harus punya pengalaman jam terbang ini, karena ini dia memprediksi sebenarnya kerjanya secara visual. Kadang-kadang ternyata setelah dia lakukan pembongkaran masalah terjadi, ternyata propos sana sini. Nah itu dia masalah juga. Ini memang harus kejelian perencana dan masalah harga ini kan terkait masalah harganya nih. Ini bisa koordinasi dengan pemberi tugas orang dinas atau perencana punya sendiri biasanya. Kan ada ini ada satuan-satuan tersendiri. Saya sendiri nggak bisa ngasih ini. Biasanya mereka punya standar sendiri budget. Nah itu yang biasanya perencana harus lebih jeli. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak. Baik, Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Kayaknya hari ini ramai sekali ya. Mungkin temanya seru ya Pak ya. Unik. Temanya unik. unik. Iya. Unik nih.
Dialami Total semua. pertanyaannya ada banyak, ada 7. Ini kerjaannya apa ya? Kerjaannya banyak, belum tentu uangnya belum tentu gede nih. Betul. Tanggung jawabnya Kalau besar ini. Zoom luas. Kadang di luar ekspektasi. Pak Deja. Iya. Masalahnya besar. Kalau beton jelas justifikasi ini, kalau volume kecil kan nggak bisa kita. Rugi kontraktor. Soalnya kalau gedung itu banyak yang dikerjain, Pak. Iya, makanya sebenarnya kalau ketemu perencana yang irit, masalah biasanya pelaksanaannya. Biasanya Heeh. perencana itu ngasih ada kelonggaran biasanya. Nanti kan ada kontrolnya bisa di ini pada saat opnam. Berapa volume realnya. Nah, itu kan pasti ada apa CCO-nya kan ya. CCO atau itulah. Kuncinya di MC0 lah, Pak. Iya, MC0. Iya, kalau MC0-nya udah awal salah ya kita udah jelas kelihatan nantinya mau gimana. Begitu ya. Kalau MC0 terlalu mepet masalah tuh ya. Ya iya, jelas Ya, itu. cocok. Itu saya. Ini sih pengalaman semua nih, orang-orang yang nanya pengalaman. Udah kebanyakan dapat rezeki dari sini kayaknya. Banyak harta karun biasanya. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau cukup, saya mau tutup. Saya cukup. Cukup ya, Pak ya? Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut serta dalam kegiatan ini dan pertanyaan-pertanyaannya kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Adri Yuda, atas arahan ilmunya Pak yang sudah dituangkan dalam Zoom ini. Saya rasa cukup sekian sesi tanya jawab ini. Saya serahkan kepada MC Mbak Desi untuk melanjutkan acaranya. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara hari ini kita akan tutup bersama. Terima kasih untuk Ketua Umum Arkindo, Bapak narasumber yang telah menyempatkan hadir, untuk para anggota Arkindo. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Ya, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk isi link absen ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Tunggu ya Bapak Ibu. Link Zoom-nya ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Sudah dikirimkan. Terima kasih. Pak Ketum, Pak narasumber, semua teman-teman. Bapak Ibu mengingatkan untuk sekali lagi mohon untuk isi link Zoom sebelum kita live. Sebelum kita live dari Zoom, silakan untuk isi link Zoom, link absen ya Bapak Ibu di kolom chat. Segerakan ya. Jangan lupa tuh teman-teman isi itu absen ya, karena ini penting sekali.